Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan Al-Fakir bawakan tentang tarikh atau sejarah yang diambil dari kitab Muntahul Amal Tarikh An-Nabi wa Ali yang ditulis oleh Syekh Abbas Al-Gumi. Salah satu buku sejarah yang spektakuler ya. Kajian atau jurnal dari sejarah Nabi Muhammad SAW dan manusia-manusia suci dari keluarga Rasulullah SAW. Pertama kali di sini atau episode pertama adalah tentang keturunan atau silsilah Nabi SAW dari jalur ayah dan datuk-datuknya. Dia Abdul Qasim Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf hingga bin Adnan. Di dalam kitab sejarah atau kitab Muntahul Amal ini, Alamah Al-Majlisi mengatakan, yaitu para ulama Ahlul Bait sepakat, cahaya Nabi SAW tidak mungkin bersemayam di sulbi manusia musyrik atau di rahim wanita musyrik. Para ulama sepakat, baik Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah, bahwa Nabi SAW anak keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kakek dari ibu dan ayahnya Nabi SAW. Seluruh garis keturunan Nabi SAW berakhir ke Nabi Adam. Dan seluruh datuk-datuknya Muslim bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui juga, kakek-kakek Nabi SAW para pemegang atau penjaga Baitul Haram, dan mereka juga sebagai rujukan umat-umat terdahulu pada saat itu. Tidak di situ saja, mereka juga sepakat atau para ahli sejarah sepakat bahwa datuk-datuk Nabi SAW adalah sebagai penjaga agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi garis keturunan Nabi SAW saat sampai ke bin Adnan, dia adalah seorang yang sangat disegani, pemberani dan penuh wibawa di seluruh umat saat itu atau di kalangan kabilah-kabilah yang ada pada saat itu. Ada peramal pada saat itu sempat berkata di halayak bahwa kelak akan keluar dari sulbi Adnan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dan jin. Dari kabar itu atau dari kabar yang disampaikan oleh peramal itu, sempat para pemburu yang mereka itu memiliki rasa dengki dan mengejar Adnan ini untuk dibunuh. Sekitar 80 penunggang kuda itu berangkat dari Syam untuk apa? Membunuh Adnan. Di saat Adnan terkepung di sebuah gunung, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras, dan para penunggang yang berjumlah 80 itu tewas seketika di tempat itu. Inilah salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Adnan, sebab kelak akan keluar dari sulbinya seorang nabi terakhir. Saat Adnan atau kakek dari Nabi SAW ini menjadi panglima di kaumnya, itu dia sangat atau telah banyak membantu dan menyelamatkan kabilah-kabilah yang ada pada saat itu. Dia terkenal sebab keberaniannya. Bahkan dikatakan dia itu telah menempatkan kekuasaannya itu hingga ke negeri Yaman. Sehingga dia pun di dalam sejarah kitab Muntahul Amal ini dikatakan beliau itu wafat di negeri Yaman atau di kota Adnan. Karena itu di kota Adnan sekarang ada yang bernama Adnan. Ikhwan dan akhwat sekalian. Nah, setelah wafat Adnan, dia dianugerahi 4 orang anak. Dan cahaya Nabi SAW berpindah dari sulbinya Adnan ke anaknya yang bernama Nizar. Ibunya bernama Mu'anatah binti Hausham dari kabilah Jurhum. Nah, saat Nizar ini dilahirkan, cahaya kenabian itu berpindah kepadanya. Nah, saat dilahirkan Nizar ini, ayahnya itu berakikah atau menyembelih unta sebanyak 1000 unta, dan dagingnya diberikan pada kabilah-kabilah atau kaum-kaum yang ada pada saat itu. Nah, itu saat ayahnya masih hidup, yaitu Adnan, ia sempat berkata, ini semua untuk Nizar yang baru dilahirkan. Karena apa? Cahaya Nabi SAW berpindah kepada Nizar anaknya.
Di saat Nizar itu mencapai usia balik, tumbuh dewasa, dan dia menjadi pemimpin kaum pada saat itu menggantikan kedudukan ayahnya, yaitu Adnan, sebagai kepala kabilah. Nah, setelah berakhir masa hidup Nizar dan beliau wafat, dia meninggalkan 4 orang anak. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf hingga bin Ibrahim alaihissalam, dan berakhir ke Nabi Adam alaihissalam. Ibunya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf hingga ke Nabi Ibrahim alaihissalam, dan berakhir ke Nabi Adam alaihissalam. Kakek-kakek Nabi alaihissalam dalam kitab-kitab sejarah Islam, mereka pemuka dan pemimpin-pemimpin kabilah. Bahkan sebagian besar kabilah-kabilah bangsa Arab pecahan dari kabilah-kabilah yang dipimpin oleh kakek-kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti menjaga dan memilih keturunan, dan kakek-kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia-manusia terhormat dan disegani dan terpilih dan terpelihara keyakinan. Rabi'ah, Ammar, Mudhir, dan Ayah. Nah, dari Ammar ini melahirkan 2 kabilah, yaitu 2 kabilah, dan kedua kabilah ini hijrah ke Yaman. Sedangkan dari Rabi'ah dan Mudhir melahirkan banyak sekali kabilah-kabilah. Hingga saat sekarang ini sebagian besar dari kabilah bangsa Arab itu dinisbatkan kepada keduanya, yaitu kepada Rabi'ah dan Mudhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi dilahirkan itu pernah berkata tentang 2 kabilah ini, yaitu Rabi'ah dan Mudhir. Beliau mengatakan apa? Jangan kalian menghina keduanya, sebab keduanya Muslim. Nah, itu ada apa? Perkataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya, yaitu Rabi'ah dan Mudhir ini mewariskan dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakannya. Jadi merasa aneh jika masih ada orang-orang yang mengatakan kakek Nabi Muhammad itu kafir atau musyrik, sedangkan kakek yang masih jauh saja, yaitu Rabi'ah dan Mudhir, yang jaraknya jauh ke Rasulullah, itu dikatakan Muslim sebagai pewaris dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga dengan kakek Nabi yang terdekat, yaitu Abdul Muttalib. Ikhwan dan akhwat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menjaga garis keturunannya hingga Nabi Adam. Terlebih lagi, misalkan ada ulama yang mengatakan bahwa Abdul Muttalib itu wafat dalam keadaan kafir, itu sangat aneh. Ulama ini atau ulama seperti ini ilmunya pasti apa? Tidak mau merujuk sejarah, atau sejarahnya itu hanya merujuk mungkin dari satu kitab, yang kitab sejarah itu tidak bisa dipegang kebenarannya. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Marilah bersholawat kepada Nabi dan keluarganya, sebagaimana Allah bersholawat kepada Nabi terakhir Muhammad. Allahumma